Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, hiburan, dan juga ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian dengan spoiler film yang tentunya akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan membawakan salah satu film yang bercerita tentang Perang Dunia Kedua, di mana film ini akan menggambarkan secara real bagaimana perang itu berlangsung. Bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, bagaimana seorang istri kehilangan suaminya, bagaimana seorang anak kehilangan ayahnya. Mana perang hanya mengakibatkan dan menyisakan sakit yang begitu dalam, sebuah kerugian yang tidak bisa terukur, sebuah korban yang berjatuhan berjuta-juta orang yang telah meninggal, di mana orang-orang yang bisa selamat dari perang, dia akan mengalami depresi, dampak secara mental yang begitu menyakitkan. Film ini juga menceritakan tentang perang yang berlangsung pada April 1945 yang hampir mencapai puncaknya sebelum Jerman menyerah tanpa syarat. Kala itu perang sudah berpusat di wilayah Jerman, pasukan sekutu mendorong dan menghabisi pasukan Nazi yang fanatik. Pasukan Amerika sudah bergerak masuk hingga jantung kota, dan Hitler mulai putus asa dengan kondisi negaranya yang dikuasainya karena sudah terpojok. Karena sudah menyadari bahwa pasukannya mulai tersudut, sang pimpinan Nazi ini kemudian memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berperang habis-habisan melawan pasukan sekutu. Ia memaksa setiap pria, wanita, dan anak-anak untuk turun ikut perang, mengangkat senjata dan menghabisi musuh. Dan jika ada yang menolak, maka orang itu akan dibunuh dengan cara yang paling kejam dengan dalih mengkhianati negara. Sebelum saya melanjutkan pembahasan film ini, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian bahwa konten kami full spoiler, dan bagi kalian yang ingin menonton film secara langsung, silahkan close film ini, pergi ke Netflix atau website yang biasanya kalian gunakan untuk mendownload dan menonton film, lalu kalian tonton filmnya, karena menonton film secara langsung memberikan pengalaman yang lebih maksimal. Di tengah-tengah medan peperangan yang kian memanas dan bergejolak, pihak militer Amerika mengirim pasukan tank mereka ke garis depan dan menghancurkan pertahanan Nazi. Pasukan tank yang dikirim ke garis depan pertempuran dihabisi oleh tank Jerman yang jauh lebih kuat dan canggih. Hanya ada satu tank tersisa dan berhasil kembali ke kamp darurat militer, yaitu tank jenis RMN yang dinamakan Fury. Tank itu berisi 4 kru yang dikomandoi oleh Sersan The War Daddy, lalu di posisi kemudi dan meriam, dan kemudian di posisi penembak masing-masing ditempati oleh Hugh, Grady, dan Gracia. Penembak situ mereka sudah tewas dan ada satu kursi kosong dalam tank tersebut. Sebenarnya perlu diakui bahwa tim yang dipimpin oleh Don atau The War Daddy tadi adalah tim yang tangguh dan solid. Mereka sudah bertahan jauh dari pertempuran di Afrika hingga kini mereka sampai di Jerman. Keberhasilan itu sebenarnya tidak lepas dari cara Don memilih dan memimpin serta mengomando pasukannya, dan paham bagaimana harus bersikap di medan perang. Ya, seperti makhluk setengah manusia dengan setengah iblis di hadapan teman-temannya, Don adalah sosok yang tegas, berkarisma, dan baik, karena selalu menjaga teman-temannya agar terus selamat selama peperangan masih berlangsung. Tetapi sikap itu tidak berlaku di hadapan musuhnya, karena Don akan menjadi sosok yang bengis, yang tak kenal ampun di hadapan musuh-musuhnya. Namun sikap Don ini sebenarnya cukup membebani mentalnya sendiri. Ia seringkali merasa bersalah jika ada rekannya atau orang yang berada di bawah komandonya tewas saat perang bersama. Hal itu terlihat dari bagaimana Don diam-diam menahan tangis dan kecewaannya pada diri sendiri karena penembak jitu di timnya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan pula. Hanya saja, dan tidak pernah menunjukkan duka dan rasa bersalahnya ini pada siapapun juga. Ia menyimpannya dalam-dalam dan menjadikannya sebagai dendam. Beberapa waktu saat Don dan timnya sedang beristirahat di kamp militer, ia mendengar ada anggota baru yang ditugaskan untuk bergabung ke dalam kelompoknya, seorang remaja yang bernama Norman, yang terlihat cemas dan ketakutan karena ia tak pernah tahu akan ditempatkan dalam medan perang. Norman selama 2 bulan ini di militer hanya ditugaskan sebagai juru ketik militer, bukan pasukan perang. Ia tidak pernah dilatih untuk bertempur. Don sendiri tidak yakin bahwa Norman akan bisa beradaptasi dengan cepat. Ia paham pasti bocah itu akan menjadi bebannya di awal. Norman selayaknya anak baru yang tidak siap untuk perang. Ia tidak bisa melihat mayat yang bergelimpangan dengan kondisi hancur, kubangan darah, mengalami kecemasan. Takut menembak musuh, takut membunuh, dan selalu berkata ingin menyerah.
Seperti biasanya para newbie, ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan Norman bahkan meminta Don membunuhnya saja ketika ia dipaksa menghabisi seorang tentara Nazi yang berkata menyerah. Mental Norman terus ditekan. Ia menjalani waktu-waktu yang sangat kelam dan mengerikan. Selama di medan perang, dibanding menembaki musuh, Norman lebih banyak bersembunyi, ketakutan, dan menangis. Hal itu sempat membuat marah Don dan teman-temannya kepadanya, tetapi ia mulai mengajari Norman untuk terbiasa membunuh musuhnya. Dan pasukan plafon yang dipimpin oleh Don semakin jauh memasuki jantung kota Jerman. Mereka bergerak dan terus menghabisi tentara Nazi yang mereka temui. Norman hampir tanpa jeda menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Nazi kepada sesamanya. Mereka membunuh rakyat yang tidak mau berperang dan menyuruh anak-anak untuk ikut angkat senjata, yang kenyataannya dan itu sangat-sangat sulit untuk diterima dengan akal sehat. Perlahan Norman mulai terbiasa dengan semua yang terjadi di medan perang. Apalagi Don dengan sabar mengajarinya hal-hal penting, bukan cuma tentang angkat senjata lalu tembak, tetapi ia mengajari Norman bagaimana bersikap adil dalam perang. Pelajaran yang penting tentang bagaimana harus menyeimbangkan kemanusiaan dengan kebrutalan selama melawan musuh. Dan tidak menjadikan Norman sebagai mesin pembunuh. Ia menjadikan Norman sebagai manusia yang tak takut membunuh selama itu memang benar untuk dilakukan dalam perang. Norman tidak kehilangan sisi kemanusiaannya, tetapi bisa merasa jatuh cinta pada sedih, kecewa, marah, dan takut dalam perjalanannya. Norman bertemu dengan seorang gadis Jerman bernama Emma yang terlihat sangat cantik dan anggun. Don paham bahwa Norman jatuh cinta padanya. Ia pun ikut menjaga serta memandangnya sebagai perempuan yang harus dihargai serta dihormati. Berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Grady Garcia, yang memang senang mengolok-olok Norman bagaikan adik bungsu. Mereka berdua terus mengganggu Emma hingga Don harus memarahi mereka supaya berhenti. Sayangnya perasaan bahagia yang dirasakan Norman karena jatuh cinta itu tadi tidak berlangsung lama. Ia harus segera merasakan patah hati ketika serangan udara Jerman menghantam kota dan menghancurkan bangunan di mana Emma yang tinggal di dalamnya tewas karena kejadian itu. Begitulah perang, akhirnya memisahkan dua anak manusia yang saling jatuh cinta. Norman tak bisa memindahkan jasad Emma yang setengah bagiannya tertimbun reruntuhan bangunan. Karena Grady segera menyeretnya masuk ke dalam tank untuk melanjutkan misi berikutnya. Serangan demi serangan terus didapatkan oleh mereka yang berhadapan dengan tank Jerman yang lebih sulit untuk ditembus. Hampir tak ada kesempatan menang jika tank tidak bergerak lebih cepat untuk menembaki titik lemah dari tank-tank musuh. Dari 4 tank yang ada dalam pasukan, hanya Fury yang tersisa. Setelah ketegangan panjang dan paku tembak yang sengit arahan dari Don dan berhasil membuat timnya mengalahkan tank Jerman, ternyata radio di tank rusak. Mereka tidak bisa lagi menghubungi siapapun untuk meminta tambahan pasukan, dan mereka pun tak bisa menunggu. Maka Don kemudian memutuskan agar timnya tetap berjalan sampai ke persimpangan sesuai dengan misi yang diberikan kepada mereka. Fury kemudian melaju secara pasti bagai kendaraan dan senjata tempur yang paling mematikan yang siap menghadapi pasukan Nazi. 5 orang di dalamnya bagaikan orang-orang yang tak takut mati, terutama Don yang tegas dan berani. Sikap itu yang membuatnya disegani dan dihormati oleh teman-teman seperjuangannya. Namun tanpa pernah mereka ketahui, Fury akan membawa mereka menuju persimpangan maut yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh Norman sepanjang hidupnya. Persimpangan itu memang sepi, tak ada siapapun yang berjaga di sana. Fury berjalan pelan sampai di tengah persimpangan dan tanpa sengaja melindas ranjau darat. Hal itu menyebabkan ledakan kencang sehingga rantai dan roda Fury rusak. Tentu perlu waktu yang tak sebentar untuk memperbaiki roda dan rantai tank itu. Don meminta Grady untuk mengusahakan perbaikannya agar mereka tetap bisa melanjutkan perjalanannya. Tak jauh dari persimpangan berdiri sebuah gedung tua yang sepertinya sudah ditinggalkan. Ketika Norman dan Gary mengeceknya, ternyata isinya pasukan Jerman yang tewas dan sengaja ditinggalkan. Setelah memastikan wilayah persimpangan itu aman, Norman dikirim ke perbukitan untuk mengawasi jika ada pasukan Nazi yang mengarah ke sana. Di persimpangan, beberapa waktu Norman mengawasi di sana sambil memakan biskuit dan minum air yang sengaja ia bawa. Ia tiba-tiba mendengar derap langkah pasukan serta nyanyian berbahasa Jerman.
Norman mengintip dan panik ketika melihat satu batalion mengarah ke persimpangan. Ia berlari sekencang mungkin kembali menuju Don. Dengan sangat ketakutan, ia memberitahukan kepada Don bahwa ada satu batalion yang bersenjata lengkap itu akan menuju ke persimpangan. Itu bagai mimpi buruk bagi Norman yang sadar bahwa mereka akan kalah jumlah melawannya. Setelah Norman melapor, Grady dan Gracia dan Biot ingin melarikan diri. Hanya saja Don memilih untuk bertahan di Fury. Ia akan melawan dan menghabisi sebanyak mungkin pasukan yang ingin melewati persimpangan. Don ingin melawan sampai titik darah penghabisan, di mana ia telah menganggap bahwasanya Fury adalah rumahnya. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk hidup di dalam Fury bersama teman-temannya. Ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di luar medan perang. Hidupnya telah difokuskan, telah dia hibahkan, telah dia fokuskan kepada perang. Sehingga rumahnya kini adalah Fury dan tempatnya hidup adalah medan perang. Dan ia ingin mati di dalam medan perang. Melihat tekadnya yang teguh dan keberanian menantang maut, Grady, Garcia, dan Biot yang tadinya ingin bersembunyi akhirnya mengurungkan niatnya. Mereka akan bertarung bersama dengan rencana yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena amunisi yang dimilikinya terbatas, mereka harus pintar-pintar mengatur siasat untuk menggunakannya secara efektif. Detik demi detik terasa cukup menakutkan bagi mereka. Sola tidak yakin akan selamat dalam pertempuran kali ini. Mereka saling bercerita sebentar, menunggu sekumpulan pasukan Jerman tiba di persimpangan. Awal tim Don berhasil menghancurkan setengah pasukan Jerman. Ratusan tentara Jerman bergelimpangan di sekitar tank karena lengah dan mengira bahwa tank itu kosong. Tapi itu bukan akhir dari perlawanan. Fury melewati tentara dari batalion Jerman. Masih ada beberapa pasukan lagi yang tersisa. Mereka mencoba menyerang dan menghancurkan tank dengan bazooka. Satu tembakan berhasil menembus bagian kiri tank, membunuh Grady di dalamnya. Ini menjadi pertempuran habis-habisan bagi Don dan teman-temannya. Baku hantam tembak terus terdengar hingga yang berada di dalam Fury kehabisan amunisi. Mereka terpaksa keluar dan menembaki secara langsung. Garcia tewas karena hal itu. Ia terkena tembakan dan jatuh ke dalam tank sambil memegang granat yang sudah terlepas kuncinya. Demi melindungi Norman, granat itu terpaksa harus ditutupi dengan tubuhnya sendiri dan membunuh Garcia saat itu juga. Detik demi detik terasa lama untuk Don dan Norman dan Biotik yang sudah terpojok. Seorang sniper Jerman menembaki mereka, menembus Biotik dan melukai Don. Ia terkena serangan dan mendapatkan luka yang sangat parah hingga ia tak bisa bergerak lagi. Hanya Norman yang masih utuh tanpa luka fisik. Sayangnya mereka sudah kehabisan senjata untuk digunakan. Keduanya hanya bisa diam di dalam Fury menunggu serangan dari tentara Jerman yang sudah menaiki tank. Don meminta Norman untuk kabur melalui palka bawah tank dan bersembunyi di sana. Ketika 2 bola bom dilemparkan ke dalam tank, dia berhasil menyelamatkan diri. Seorang tentara Jerman sempat melihat keberadaan Norman, namun entah kenapa ia memilih untuk tidak memberitahunya. Berkat hal itu, Norman selamat dan pingsan di bawah Fury. Ia baru sadarkan diri beberapa waktu kemudian setelah mendengar suara di sekitarnya. Norman kembali masuk ke dalam Fury, menutupi jarak Don dan menangis. Belum sempat ia menuntaskan rasa perihnya, Norman mendengar suara dari atas tank. Dia bersiap-siap dengan pistol miliknya, karena Norman berpikir bahwa itu adalah tentara Jerman. Tetapi dugaannya salah, itu adalah pasukan Amerika yang ingin mengevakuasinya. Norman akhirnya selamat, meski sendirian. Peperangan itu rasanya begitu membekas bagi Norman. Meski dirinya bisa melewatinya dengan tetap mempertahankan nyawa, namun Norman merasa bahwa ia telah gagal karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Sersan dan teman-temannya di Fury. Sebuah tiang yang menjadi saksi bisu dalam perang dunia kedua, di mana 5 orang prajurit mempertaruhkan nyawanya di dalam Fury. Film ini adalah film perang yang cukup mengesankan bagi saya, dengan hanya memiliki secuil kisah cinta, yang itu menjadi bumbu pemanis dari film ini. Bagaimana perang menggambarkan dan digambarkan secara perfect, secara sempurna oleh sutradaranya. Bagaimana perang mengambil kekasih dari kekasihnya. Bagaimana perang memisahkan 2 orang yang saling jatuh cinta. Bagaimana orang yang mengubah Norman yang awalnya lugu menjadi orang yang begitu bengis, penuh dendam, dan ingin membunuh musuh-musuhnya.
bagaimana perang ternyata memberikan luka bagi Don dan teman-temannya dan menjadi kuburan bagi mereka semua. Bagaimana perang telah menciptakan ikatan pertemanan dan keluarga bagi Don dan teman-temannya. Dan juga bagaimana perang telah menjadi rumah bagi orang-orang yang sudah lama terjun ke dalamnya dan lupa bagaimana rasanya kedamaian. Film ini digambarkan dengan cukup realistis, bagaimana kita akan mengalami ketegangan yang terjadi di dalam medan perang. Kita akan dibawa larut ke dalam kesedihan, dendam, dan juga kengerian yang digambarkan dalam film ini. Mungkin cukup sekian review dari saya untuk film ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.